Kalau dibilang mancing serius ya saat di program Mancing Mania. Tapi kalau dari kecil emang mancing-mancing ya. Biasa anak-anak cowok apalagi ya suka kelayapan ya salah satunya mancing. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke Gudang Jam. Ini adalah episode pertama kita buat acara di YouTube. Yeay! Dan kita kedatangan tamu yang spesial tentunya untuk acara pertama kali kita di YouTube adalah Kak Bayu. Kak Bayu ini perwakilan dari Sunto. Iya, betul. Bentar ya. Buat kalian yang suka mancing, pasti udah nggak asing lagi sama nama Kak Bayu. Karena Kak Bayu adalah sosok untuk pemancing. Kayaknya semua yang pemancing tahu lah ya sama Kak Bayu. Kita bakal kepoin Kak Bayu hari ini. Jadi nonton terus acara kita. By the way, kita untuk acara pertama ini, kita belum ada nama acara untuk bincang-bincang kita ini. Boleh teman-teman kasih saran, masukan untuk ide-ide nama apa yang paling oke, paling cocok untuk Gudang Jam. Nanti yang namanya paling oke bakal kita pilih, dan nanti tentunya pasti ada bakal hadiah yang menarik dari Gudang Jam yang nanti ada tulisan Suntonya. Oke? Ayo Kak Bayu. Yes. Kak Bayu sendiri itu sering nggak sih ke Gudang Jam? Iya beberapa kali dong. Kalau ke Bandung pasti mampir ke Gudang Jam. Iya, karena Gudang Jam kayaknya sih tempat kalau mau nyari jam di sini tempatnya yang paling besar ya. Bener nggak sih di Bandung? Kalau yang sepengetahuan aku ya Kak Bayu. Tapi nggak tahu ya kalau di luar sana. Iya. Ya. Dan semoga, soalnya kan ya kita itu kan bangun nama Gudang Jam itu kan pengen ya kesannya gudang lengkap, gede. Iya. Iya, jadi jangan sampai namanya gudang tapi waktu masuk ternyata eng-eng. Betul, cocok banget sama nama emang gudang besar banget di sini. Ya, amin. Kak Bayu mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya terima kasih udah diundang yang pertama kali nih ya, Nona Iya. ya. Terima kasih, saya mewakili dari Sunto dan memperkenalkan diri, saya Bayu Nur. Ya sebelumnya saya host di Mancing Mania Trans 7, sekarang saya membantu di PT AD Time untuk mencari KOL. Wow, KOL, oh ya? Iya, kebetulan kemarin sama Luna Maya loh, Wow, Sunto. oh iya aku lihat Iya, betul. sama Luna Maya. Jadi Gila sih. ya dia salah satu KOL kita, promosiin Sunto terbaru kita, Sunto 9 Peak. Iya. Gila, kalau Kak Luna yang ini kayaknya pasti heboh ya. Sama sekarang berarti kesibukannya itu berarti sekarang udah di PT AD Time ya Kak? Tapi Iya, tetap betul. masih mancing? Masih tetap. Ya. Soalnya hobi ya? Iya, udah melekat kayak itu. Udah melekat dalam darah daging. Iya. Ya begitulah teman-teman, jadi cari duit dan hobi itu harus diseimbangin. Jangan cuman ya gitu doang, nanti hidupnya nggak balance. Iya. Sama Kak Bayu, pada kepo, aku dan teman-teman di sini, Kak Bayu itu udah mancing sejak kapan sih Kak Bayu? Kalau dibilang mancing serius ya saat di program Mancing Mania. Tapi kalau dari kecil emang mancing-mancing ya. Biasa anak-anak cowok apalagi ya suka kelayapan ya salah satunya mancing. Iya. Dari Kak kecil Bayu suka asal mana mancing. sih Kak Bayu? Asal itu lahir Jakarta, orang tua mami Jogja, papi campuran. Gado-gado. Campuran apa Belanda? Campur-campur gitu lah. Pantas aku pintar ya, padahal aku nggak pernah nanya loh teman-teman. Oke. Tapi berarti udah di sini, Indonesia semua? Iya. Apa udah di sini ya? Iya. Oke. Iya. Indonesia kan makanannya enak Kak Bayu. Kak Bayu kenapa suka mancing? Kenapa suka mancing? Karena apa ya? Adrenalinnya terpacu kah atau gimana? Jadi biasanya kalau pertama kali saya mancing yang kena banget racunnya, itu biasanya tuh pas kita lagi pegang joran, kita mainin umpan kita, tiba-tiba disikat ikan. Nah, itu derit bunyi reel itu bisa sampai ke bawah mimpi. Oh ya? Iya. Gila, sesuatu banget ya. Betul. Dan kita fight, mesti 1 lawan 1, kita berjuang sampai ikannya naik. Nah, itu sih nikmatnya. Oke. Itu berarti kalau teman-teman harus nyoba. Aku aja nggak kebayang itu apa enaknya. Tapi
Ya, semua yang pemancing pasti hampir sama, soalnya ini yang udah pronya. Enggak lah. Kalau misalkan paling berkesan itu apa Kak? Yang selama ini? Paling berkesan, Yang paling tak terlupakan banyak banget pengalamannya. sih. Salah satunya ya, waktu itu di Indonesia bagian barat di Aceh. Kita berangkat dari Pulau Sabang, kita menuju ke Pulau Rondo, pulau terluar bagian barat Indonesia. Di situ kita mancing, dan saya kebetulan dapat ikan marlin di sana. Gitu. Oh, yang marlin yang panjang nggak juga? Iya betul, yang ada paruhnya, Iya, ada iya. cucutnya itu, nah, itu keluarga ikan berparuh. Saya dapat ikan itu dengan teknik yang nggak biasa didapat. Biasanya kalau mancing marlin pakai live bait, umpan hidup, atau trolling tekniknya. Ini saya jigging dan pas dia dapat ikan itu gitu Dan loh. gede. Itu fight sampai kurang lebih 2,5 jam, Wah. ikan baru naik. Ya gitu. 2 jam itu jadi tarik ulur, Iya, tarik ulur gitu terus. betul. Tapi itu kalau mancing marlin memang kita nggak bisa sendirian. Kita mesti harus dibantu temenin. sama kapten, sama teman-teman ABK karena mesti kejar. Oh, Ikannya kan oke. lari cepat, jadi kita kejar sama kapten. Jadi mesti kerja sama tim. Soalnya Gitu. kalau misalkan larinya terlalu jauh itu bisa putus ya Kak atau gimana sih? Benangnya Kenapa? habis. Oh, oke. Kebetulan saya jigging dengan teknik yang saya tadi bilang nggak biasa, cuman benang 300 meter. Kalau ditarik ikan yang di atas 100 kilo, itu 300 tuh cepet banget habis. Jadi kapten mesti kejar. Kejar. Saya gulung lagi sampai ya bertarung 2,5 jam lah kurang lebih. Akhirnya dia lelah. Ikannya akhirnya naik ya, dan beratnya kurang lebih 150 kilogram. Gitu. Gila. Itu Berarti sih itu yang- angkat aja udah. Itu angkatnya gimana Kak? Aku nggak kebayang kalau dari Ya itu angkatnya dibantu sama teman-teman semua, pakai ganco dinaikin. Gitu. Tapi Kak pernah dapat ikan yang ini nggak sih kayak ikan aneh atau apa gitu yang nggak pernah lihat gitu loh? Pernah sih, tapi biasanya kan kita juga mesti lihat-lihat buku ya, Iya, ikan-ikan. Kalau di kita tuh ikan-ikan anehnya tuh ada beberapa juga yang sampai belum punya nama. Weh. Iya, saya pernah juga dapat sampai nggak tahu nih namanya apa nih, ikannya aneh banget gitu. Iya, iya. Soalnya kan Indonesia kan kayaknya ikannya beragam banget kan. Betul. Indonesia memang kaya banget. Bahkan pemancing-pemancing dari luar Indonesia tuh Pada ini ya. targetnya mancingnya di Indonesia. Indonesia karena beragamnya. Betul. Pernah dapat yang beracun nggak? Beracun salah satunya ikan itu boxfish kan ada racunnya ya. Boxfish itu yang mengendut ya, bukan? Iya betul, kayak ikan Iya, buntal. iya. Kan ada spesiesnya. Iya. Salah satunya itu, dan itu memang ada salah satu bagian yang nggak boleh kepotong. Kalau kepotong itu kena ke badannya, jadi menimbulkan racun ke dagingnya. Nah itu juga kalau seandainya mau sebenarnya dagingnya enak loh katanya. Iya, dagingnya Tapi- enak, bonelnya kotak-kotak gitu. Tapi Kak Bayu pernah masak? Pernah, saya pernah makan di Makassar, di restoran di Makassar, gitu. Itu memang chefnya mesti punya license untuk oke. buat itu. Kalau nggak punya license, mereka nggak punya ilmu buat, takutnya kepotong Iya. racunnya, Malah gitu. nyebar malah kita. Betul. Oke. Ada nggak Kak yang ikan yang Kakak tangkap abis itu lepasin karena berbahaya? Ada Pernah dapat piranha nggak Kak? piranha di sungai, di Oh, sorry. di kita nggak ada, itu di Brazil, Amazon, ikan-ikan sungai. Kalau saltwater yang berbahaya itu salah satunya red bass. Pernah Kalau dapat kita juga? panggilnya kakap batu, warnanya merah, dia ada racunnya. Dia ada racun namanya ciguatera. Ciguatera. Jadi nggak semua ikan itu bisa kita makan sih. Iya, Jadi iya. kita juga mesti pilih-pilih nih. Ada ikan yang beracun sebenarnya, dan banyak orang awam yang Nggak tahu. Iya. Kenapa beracun? Karena dia itu makan kayak parasit gitu yang ada di terumbu karang. Dia makan karang gitu. Salah satunya kemakan itu. Jadi badannya jadi terinfeksi Ada ya. toksin, Jadi iya. ada toksinnya gitu loh di badannya ikannya. Berarti- Di atas 5 kilo sih. Kalau saya pelajarin di buku itu di atas 5 kilo nggak boleh makan ikan itu. Namanya red bass. Atau Jadi- kita panggilnya kakap batu. Jadi itu Kak Bayu lepasin atau tetap? Kalau kita dapat ikan itu, biasanya sering kita dapat dengan teknik popping. Di atas 5 kilo kita lepasin lagi.
Oh, oke. Gitu. Tuh teman-teman yang suka mancing jangan asal makan, jangan asal dibakar. Oke, nanti ada yang berbahaya. Iya. Jadi pelajari juga ya, jangan asal mancing, asal makan. Spot mancing paling favorit Kak Bayu di mana? Paling favorit. Ya. Jadi banyak sih. Ya pokoknya Indonesia. Indonesia ya Indonesia bagian barat itu kalau mau cari ikan-ikan besar, ikan-ikan yang masih istilahnya masih perawan lah, itu di Indonesia bagian timur. Salah satunya Kupang, Ya. NTT. Ya. Itu terus Halmahera, terus Ambon, Maluku, sampai ke Papua. Itu karena di daerah Indonesia bagian timur dia struktur airnya tuh dalam, curam sampai bahkan ribuan meter kan. Itu ngaruh ya ke ikannya ya? Pengaruh banget. Jadi ya ikan-ikan besar pasti ada di sana. Ikan tuna itu kan di sana ininya. Oh. Memijahnya di Laut Banda. Gitu. Tuh teman-teman, Gitu. gila ya. Padahal lautan satu air, satu ini ternyata ikannya itu berbeda-beda. Ya favoritnya ya sebenarnya Indonesia bagian barat juga ada. Salah satu saya kan dapat marlin di sana juga. Yang Di Aceh itu. Aceh, ya. Itu juga favorit juga sih. Jadi banyak di Indonesia kaya banget sih, beragam ikannya. Di luar Indonesia juga ya banyak juga tempat favorit yang Tapi maksudnya kamu sering juga keluar untuk mancing? kebetulan pernah juga. Ya maksudnya ikan yang nggak ada di negara kita, di tropis, ikan air dingin ya, itu kan nggak ada di kita. Jadi targetnya ikan yang belum pernah Belum kita ada ya? dapat gitu. Berarti tiap ikan itu beda, tiap caranya beda-beda ya Kak? Caranya ya, cara tekniknya, maksud dapat iya, ikannya, tekniknya. iya, beda-beda. Istilahnya kita panggilnya sport fishing, tekniknya beda-beda gitu. Teman-teman, seperti kalian PDKT sama cewek, itu berbeda-beda tergantung tipe-tipe ceweknya. Teman-teman, begitu juga dengan ikan. Oke, Iya. Kak Bayu, hobi Iya. adventure-nya selain mancing, apa lagi? Selain mancing, Ya, sebelum mancing saya suka naik gunung sih. oh pendaki ya? Iya, dulu pernah ke Rinjani, ya salah satunya sampai ya itu juga kebetulan di program Jejak Petualang gitu loh. Jadi kebetulan banget ya hobi dibayarin kantor gitu. Paling enak itu sudah Iya. hobi dibayarin kantor ada. Sampai ke puncak Jayawijaya saya pernah. Itu berarti gitu kayak Itu tim kebetulan. gitu ya Kak? Atau gimana? Iya. Tim gitu ya? Iya. Tuh teman-teman kayaknya seru tuh. Kak Bayu, kalau misalkan lagi petualang kayak gitu, itu jam favorit Kak Bayu untuk yang paling berfungsi itu apa? Kalau kayak lagi kayak gitu. Oke. Kalau untuk jam ya Sunto pasti. Kalau yang tipenya lebih saya suka ini, Sunto 9 Baro. Untuk mancing, untuk pokoknya lengkap banget sih. Jadi Mendaki juga udah semua. iya, ini yang favorit saya karena GPS dan ada barometernya. Sebenarnya semua Sunto ada GPS-nya. Cuman ini lebih ke spesialis ke baronya. Jadi Sunto 9 Baro. Ada barometernya. Jadi kita bisa ada moon phase-nya, bisa lihat bulan gitu. Oh. Terus bisa lihat barometer, kelembapan udara. Terus ada storm alarm. Jadi kalau kita ada di tengah laut, tiba-tiba ada angin, ada petir, dia kasih peringatan ke kita. Ada alarmnya. Gitu. Dia udah notice duluan ya. Iya. Sama Kak Bayu, jadi berarti kalau yang 9 Baro ini hampir semua hobi itu dia udah mencakup ya? Iya, betul sekali. Selain olahraga kan dia spesialis olahraga ya. Running, cycling, ada 80 mode ya feature olahraga kan. Salah satunya ya yang saya pakai untuk mancing ya GPS, moon phase, sama barometernya itu gitu. Berarti 1 Storm jam. alarm. Iya, udah untuk 80 hobi teman-teman. Betul Itu mah worth it banget. Kalian nggak usah mau renang ganti jam ini, mau mendaki ganti jam ini, mau nembak, mau golf. Iya. Iya. Saya pakai udah lama loh ini. Oh ya? Oh, Tapi kan tahan banget ya, kayaknya masih mulus. ya ada lecet-lecet sih. Tapi ya maksudnya ini kan
made in-nya Finland. Jadi Oh iya betul. tahan ujinya kan di sana langsung Ya, gitu loh. salah satu kelebihannya itu Sunto, ingat teman-teman, dari Betul, Finland. iya. Iya, berarti itu apa sih namanya, kegagahan ininya ya? Iya kan di Finland kan cuaca ekstrim banget kan sampai minus 40 derajat. Nah, ini Iya, dites betul. di uji cobanya di sana. Dan itu udah lolos, makanya kamu nggak usah takut kalau pakai ini lagi di daerah lembab lah, dingin kah, gunung kah. Iya. Udah oke Betul. banget ya. Water resistant juga 100 meter. 100 meter itu berarti snorkeling masih boleh, diving Iya. tapi nggak boleh ya? Diving boleh tapi jangan lama-lama. Itu Oh. ada durasinya. Gitu. Kan ada yang khusus untuk seri diving juga ada sih. Gitu. Oke. Soalnya kalau diving yang dibutuhkan tuh udah beda lagi ya. Iya, kalau beda. dalam. Betul. Jadi teman-teman, Sunto ini tahun ini kan ya Kak ada keluaran terbarunya. Ya betul ada. Tuh, Sunto tahun ini itu ada keluaran promo terbarunya, Sunto 9 peak. Peak. Iya. Nih yang lagi aku pakai. Tuh, keren parah, liatin warnanya. Iya betul. Ini fiturnya yang ada blood oksigennya. Oh, yang saturasi itu ya Kak? Ya saturasi ada SpO2-nya. Tuh teman-teman, jadi kalau mau sambil jalan-jalan pun, mau dimanapun Anda berada, nggak usah pakai colok pakai alat itu lagi kan Kak, udah gitu. Iya, dia langsung di freeze di pergelangan tangan. Tuh, jadi kapanpun, Sensornya. dimanapun, jam berapapun, mau apalagi untuk emak-emak yang kadang-kadang atau keluarga siapapun yang lagi isoman, berarti pakai ini aja juga bisa Iya, dong ya? tinggal diklik aja dia langsung ada sensornya di belakang ini. Belakang Tuh. jamnya. Bagus banget, tuh kan, lagi COVID kayak gini, ternyata jam selain buat untuk olahraga dan lain-lain, bisa juga loh cek saturasi kalian. Ini di gudang jam itu Suntonya itu lengkap pakai banget, ya nggak Kak? Iya, betul sekali. Tuh, dari Kak Bayu sendiri, perwakilan dari Sunto Indonesia udah bilang iya. Berarti kalian juga pasti harus buktikan sendiri apakah Bayu bohong apa enggak. Iya, dan ada garansi PT AD Time 2 tahun. Tuh, teman-teman Iya. belinya itu yang resmi ya, jangan beli yang BM, apalagi palsu, gila kan. Jadi kalau misalkan beli di kita, kalian mau klaim langsung ke sini atau mau langsung klaim ke PT AD Time itu boleh. Yang penting kalian belinya yang resmi dan udah pasti beli jadi gudang jam. Kita lagi ada promo juga loh, Suntok kita ada diskon 20%. Kak Bayu aktif nggak sih di sosial media? Iya. Aktif ya? Iya. Oke. Kita pun gudang jam baru mulai mengaktifkan dengan serius untuk Instagram kita, YouTube kita, TikTok kita, semuanya. Jadi untuk kalian semua yang mau lihat updatean tentang gudang jam, bisa langsung ke Instagram kita @gudangjam_official atau TikTok kita @gudangjam, YouTube Gudang Jam Official yang sekarang kalian lagi lihat. Kak Bayu nanti bantuin kita juga dong promoin gudang jam. Siap pasti. Iya. Udah, kalau gitu sekian aja. Kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang Sunto atau tentang Kak Bayu, tulis aja di komen. Nanti siapa tahu Kak Bayu nanti mau kesini lagi main sama kita. Iya. Oke, Kak Bayu, thank you so much. Sama-sama, thank you Nona. Terima kasih Gudang Jam juga. Iya. Nanti kita kembali lagi ke acara Gudang Jam berikutnya. Bye-bye.